Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal obrolin sebuah reality check yang ya lumayan masif sih, terutama buat kamu yang selama ini masih ngerasa aman cuma modal selembar transkrip nilai buat dapat kerjaan impian. Serius deh, siapin catatan ya, karena obrolan kita kali ini bakal ngerubah cara pandang kamu soal karir. Coba deh, saya tanya langsung ke kamu dan jawab jujur aja dalam hati ya. Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau IPK tinggi itu udah kayak semacam tiket sakti buat gampang dapet kerja? Kalau kamu ngerasa iya, well, anggap aja ini wake up call buat kita semua. Biar saya kasih gambaran. Dari sebuah studi kasus praktik pengalaman lapangan, atau PPL, ada fakta lapangan yang bikin lumayan shock. Ternyata, 85% mahasiswa itu gagal memahami apalagi mempraktekkan kompetensi dasar waktu mereka benar-benar diterjunkan ke lingkungan kerja nyata, contohnya di dalam laboratorium. Bayangin loh, 85%. Berarti ada celah yang gede banget antara apa yang selama ini dipelajari di teori kelas sama apa yang beneran dibutuhin di lapangan. Makanya, biar nggak kaget, hari ini kita bakal bedah 5 hal penting. Mulai dari realita dunia kerja, pilar utama jalur karir, 5 dimensi kompetensi incaran, kenapa transfer skill itu kunci survival, sampai strategi taktis persiapan karir kamu. Oke, kita masuk ke bagian pertama, realita pahit dunia kerja, the paradigm shift. Jadi gini, sekarang tuh lagi ada pergeseran paradigma yang gede banget di dunia kerja. Kalau dulu, penilaian tradisional alias old school itu kan cuma fokus ke hafalan ya kan? Diukurnya lewat ujian tertulis, terus hasil akhirnya cuma bentuk nilai A, B, atau C. Tapi di era modern ini, beda cerita. Sekarang fokusnya ke penerapan praktis. Rekruter tuh udah nggak terlalu peduli sama apa yang cuma kamu tahu di atas kertas. Mereka pakainya authentic assessment. Jadi kinerjamu bakal diukur langsung di situasi kerja asli. Dan hasil akhirnya bukan lagi deretan huruf abjad, tapi sebuah pengakuan mutlak. Apakah kamu terbukti kompeten atau belum? Sekarang kita lanjut ke bagian 2, pilar utama jalur karir, the core foundation. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa nyampe ke standar kompetensi dari Kementerian Ketenagakerjaan tersebut? Coba perhatiin 3 pilar utama ini, semuanya itu saling ngisi. Kamu bisa aja punya knowledge atau teori di kepala yang super jago, kamu juga mungkin punya skill atau kemampuan teknis yang lincah banget buat ngeeksekusi tugas, tapi tau nggak sih, pada akhirnya 2 hal teknis tadi itu dikendalikan penuh sama yang namanya attitude atau sikap kerja kamu. Attitude ini nih penentu aslinya. Ini soal etos kerja kamu, profesionalisme, dan seberapa tangguh mental kamu pas lagi under pressure. Ibarat mobil, secanggih apapun mesinnya, kalau attitude atau supirnya ngaco, ya nggak bakal nyampe tujuan. Lanjut ke bagian 3, ini yang pasti ditunggu-tunggu. 5 dimensi kompetensi incaran, the big 5 skill set. Dari 3 pilar tadi, dunia industri nge-breakdown lagi jadi 5 dimensi kompetensi wajib biar profil kamu di mata recruiter itu nggak kelihatan bolong. Dimensi yang pertama itu test skills alias penguasaan terhadap rutinitas. Ini tuh fondasi operasional banget nih. Intinya kemampuan kamu buat ngerjain tugas harian secara spesifik, akurat, dan sesuai standar. Contoh nyatanya nih, seorang pekerja lab bisa dibilang punya tech skills tinggi kalau dia udah di luar kepala cara ngoperasiin mikroskop atau pakai alat ukur dengan tingkat presisi yang tinggi banget tanpa ngelakuin kesalahan basic. Masuk ke dimensi kedua, task management skills. Kalau tadi kan cuma soal ngerjain satu tugas, nah yang ini ibarat nyalain mode multitasker. Di dunia kerja asli, kerjaan tuh jarang banget datang satu-satu dengan santai. Ini soal gimana kamu bisa ngelola alur kerja, ngatur waktu sekaligus ngendaliin stres pas kerjaan lagi numpuk-numpuknya. Bayangin aja kamu harus cepet-cepet nyiapin bahan baku praktikum, tapi di detik yang sama, kamu juga harus matanya standby mantau eksperimen lain yang lagi jalan. Semuanya harus beres, nggak boleh ada yang miss satupun. Terus, dimensi ketiga ini, wah ini krusial banget sih, contingency management skills. Saya suka nyebut ini sebagai skill jangan panik buat para problem solver. Ini tuh soal gimana kamu nanganin insiden nggak terduga pas rencana A kamu gagal total. Praktiknya di lapangan gini, kamu tahu persis langkah taktis dan aman apa yang harus cepat diambil pas tiba-tiba alat lab kamu rusak. Atau pas hasil eksperimen kamu ternyata melenceng jauh banget dari teori awal. Gak cuma panik, tapi tahu cara benerin keadaan. Dimensi keempat, namanya job role environment skills. Ini yang bakal ngebuktiin apakah kamu beneran seorang team player atau bukan. Fokusnya tuh ke seberapa pintar kamu ngebaur dan adaptasi di ekosistem tempat kerja yang lebih luas. Jadi bukan sekedar kerja keras sendirian pakai kacamata kuda, tapi gimana kamu bisa kolaborasi asik bareng tim, paham SOP kerja, dan yang paling penting, kalau di lingkungan beresiko tinggi, kamu patuh secara disiplin sama aturan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, sekarang kita geser ke bagian keempat, transfer skill, kunci survival.
Jadi poin krusialnya ada di dimensi kelima ini, yang benar-benar jadi pembeda antara lulusan biasa sama inovator masa depan. Transfer skills, sang ultimate game changer. Ini tuh kemampuan tingkat dewa buat bawa skill yang udah kamu kuasai sekarang dan kamu terapin ke situasi, teknologi, atau bahkan industri baru yang beda banget. Coba deh bayangin seorang lulusan sains, dia kan terbiasa tuh nganalisis data riset. Terus, secara cerdas dia pakai logika berpikir sistematisnya itu buat mecahin masalah dan melompat sukses ke industri data science yang lagi booming banget sekarang. Keren kan? Itulah yang namanya transfer skill. Coba dengerin baik-baik kutipan ini ya. Mahasiswa harus mampu menganalisis gejala yang timbul dalam kegiatan profesinya. Kemampuan untuk memindahkan skill dari satu bidang ke bidang lain adalah kunci bertahan hidup di pasar kerja yang kompetitif. Bener banget kan? Di zaman yang pergerakannya secepat kilat ini, fleksibilitas sama kemampuan buat reskilling atau alih kompetensi itu udah bukan pilihan lagi, tapi kebutuhan mutlak kalau kamu nggak mau kegilas persaingan. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Bagian kelima, strategi taktis persiapan karir, the action plan. Pertanyaannya, terus kita harus mulai dari mana? Jangan nunggu lulus baru belajar. Jadiin ini playbook atau panduan taktis kamu dari sekarang. Pertama, stop cuma jadi follower atau ngikutin panduan resep doang pas lagi praktikum. Coba deh tantang diri kamu buat ngedesain eksperimen dari nol biar daya analisis kamu jalan. Kedua, mastering technical handling. Maksudnya, jangan cuma sekedar pakai alat. Pahami cara kerjanya, gimana kalibrasinya, sampai perawatannya. Ketiga, mulai sekarang rajin-rajin deh ngintip standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI. Lihat kriteria unjuk kerja di situ, terus jadiin checklist mandiri buat ngukur kesiapan kamu. Dan yang keempat, jangan lupa asah skill komunikasi sama analisis kamu. Belajar gimana cara nyampein temuan, berdiskusi, dan ngekritik hasil kerjamu secara objektif. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan tajam nih buat kamu renungin. Kalau misalnya besok pagi-pagi banget, kamu tiba-tiba ditaruh di situasi kerja yang asli, jujur, udah seberapa kompetensi kamu hari ini? Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi titik balik buat kamu ya. Yuk mulai petain di mana celah dari 5 dimensi kompetensi kamu tadi dan bangun skill sejatimu dari sekarang. Jauh melebihi apa yang cuma tertulis di transkrip nilai. Makasih banyak udah belajar bareng hari ini dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.